Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan, Xian Daozi, dan Jin Dongming sudah berada di aula budak Dewa Asura. Namun Xian Daozi cukup terkejut saat mengetahui mereka ditempatkan di lantai 3. Namun dia sudah menyadari bahwa ini pasti karena pengaturan dari Jinchang Daozi. Setelah pertarungan lainnya selesai, seseorang mengumumkan pertarungan berikutnya antara budak Dewa Jinchang Daozi dengan Zungo Daozi. Seketika berita ini membuat orang-orang yang berada di luar aula budak Dewa Asura mulai bereaksi. Dan mereka langsung memasukinya. Dengan masuknya sejumlah besar orang, maka tempat duduk di aula budak Dewa Asura yang awalnya masih ada yang kosong sekarang langsung terisi penuh. Hal ini juga memicu gemuruh seperti gunung dan tsunami yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat melihat pemandangan ini, Xian Daozi sedikit mengerinyit. Meskipun dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatan Xiaoyan, tetapi sekarang adalah peristiwa besar dan itu masih membuatnya sedikit gugup. Pada saat ini Xian Daozi ingin berbicara dengan Xiaoyan. Namun saat dia menoleh untuk melihat Xiaoyan, seketika Xiaoyan memberikan kode yang menandakan kalau dia sedang diperhatikan terlalu banyak orang di sini. Dan mencoba mengingatkannya untuk tidak berbicara dengan sembarangan. Apalagi saat ini, mereka berada di lantai ketiga dan jumlah orang di sini terus bertambah. Meski tidak terlalu ramai, tetapi banyak mata tertuju pada Xian Daozi yang terlihat berada di lantai ketiga. Hal ini pun mengejutkan banyak orang yang baru saja memasuki lantai ketiga. Umumnya Daozi berada di lantai 2 atau 1 dan sangat jarang ditempatkan di lantai 3. Meski aku tidak tahu apa yang terjadi, namun pertarungan ini akan segera dimulai. Ucap seseorang mulai angkat bicara. Dan pada saat yang sama taruhan untuk kedua belah pihak juga telah dimulai. Terlihat peluang kemenangan antara keduanya dengan cepat muncul di layar yang terang. Hei, aku mendengar bahwa Jinchang Daozi telah menebus budak dewa langkah ke-9. Dan itu telah menjadi salah satu jenderalnya. Hahaha, seharusnya pertarungan kali ini tidak akan menimbulkan ketegangan yang lama. Ucap sosok yang ada di kerumunan membuka mulutnya. Kau benar. Jinchang Daozi akan melakukan segalanya untuk menang. Aku mendengar bahwa Zonggu Daozi menukar poin kontribusinya. Bahkan dia adalah orang teratas yang mendapatkan poin kontribusi terbanyak dalam satu tangkap. Dan dia adalah orang teratas yang mendapatkan poin kontribusi terbanyak dalam satu tangkapan. Dan ini melebihi murid lainnya. Bahkan dia berada di atas Jinchang Daozi. Meskipun dia benar-benar memiliki suatu rahasia dan beritanya mulai menyebar. Aku tidak tahu dari mana Zonggu Daozi mendapatkan 2 budak dewa langkah ke-5 dan ke-6. Sebelumnya, penangkapan Zonggu Daozi biasanya biasa saja. Dan kekuatannya sendiri berada di ujung jalan. Namun kali ini, dia mampu menangkap begitu banyak penyusup dari dunia lain. Dan menurutku itu hanyalah keberuntungan. Ucap sosok lain menanggapi sosok yang sebelumnya. Keberuntungan? Lalu pernahkah kau mendengar token perintah Liuzong Daozi ada di tangannya? Dan beritanya juga telah menyebar bahwa kartu kehidupan Liuzong Daozi telah hancur. Dan itu artinya dia sudah mati. Jelas Zonggu Daozi ini pasti mendapatkan rezeki yang besar dan 2 budak dewa di sampingnya jelas tidak sederhana. Ucap suara orang-orang yang berada di lantai ketiga terus bergema di samping Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat ini aliran kata-kata terus-menerus datang seperti air hujan. Namun sebagian besar suara memuji Jinchang Daozi. Sehingga semakin banyak orang memilih untuk memasang taruhan pada Jinchang Daozi. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Namun mereka berpikir bahwa memilih Jinchang Daozi adalah keputusan teraman. Setelah beberapa saat, segera prediksi antara Jinchang Daozi dan Zonggu Daozi muncul di layar yang terang. Terlihat peluang kemenangan yang mengerikan muncul di layar. Dan itu dimulai dari angka 1 hingga 5.
Saat ini prediksinya masih terus meningkat dan akhirnya mencapai puncak yang membuat suasana kegembiraan muncul di Aula Budak Dewa Asura. Ini berarti bahwa peluangnya sekarang 5 kali lipat dari taruhan. Jika taruhannya senilai 100 poin kontribusi, dan jika Siandausi menang, maka mereka akan menerima 500 poin kontribusi. Peluang mengerikan seperti ini sebenarnya jarang terjadi. Tentu saja hal itu membuat banyak orang ragu. Jika Siandausi benar-benar menang dengan cara yang luar biasa, maka mereka akan mendapatkan kemenangan yang besar. Sehingga semakin banyak mereka bertaruh, maka akan semakin banyak yang mereka dapatkan. Di sisi lain, mereka yang bertaruh pada Jinjang Dauzi hanya bisa dikatakan akan mendapatkan untung kecil. Ketika peluangnya sangat rendah, maka satu-satunya hal yang bisa mereka dapatkan adalah seberapa banyak mereka bertaruh pada Jinjang Dauzi. Kemudian mereka akan membaginya secara merata. Saat ini jumlah orang yang bertaruh terus meningkat. Namun kemungkinan tidak akan semudah yang dibayangkan kebanyakan orang. Seiring berjalannya waktu, itu sudah mencapai pada angka 1-10. Dan peluang kemenangan Jinjang Dauzi jelas masih terus meningkat. Pada saat ini, Xian Daozi yang berada di lantai ketiga tiba-tiba mengangkat tangannya dan segera melangkah maju. "Hei, aku ingin bertaruh," ucap Xian Daozi berkata dengan lembut. Dan ketika suaranya bergema di arena, tiba-tiba banyak mata di sekelilingnya yang langsung tertuju padanya. Segera Xian Daozi mengeluarkan token perintah Daozi miliknya. Setelah dibelanjakan 30.000 poin oleh Xiaoyan, sekarang masih tersisa sekitar 20.000 poin kontribusi. "Hahaha, Zonggu Daozi, sisi mana yang ingin kau tekan?" ucap orang yang bertanggung jawab atas taruhan ini tersenyum sinis. Namun dia sedikit heran karena orang yang mengikuti pertarungan itu sendiri masih ingin memasang taruhan. Dan tentu saja, pemenangnya bisa mendapatkan bagian tertentu. Semakin tinggi taruhannya maka semakin tinggi bagiannya. Meskipun sebagian besar taruhan memberikan nilai poin kontribusi dalam ratusan digit, tetapi dia tidak tahu berapa banyak lagi orang yang ada di sini akan memasang taruhan untuknya. Dan semakin banyak pesertanya, maka semakin tinggi bagiannya. Berdasarkan dari situasi saat ini, maka Xian Daozi bisa mendapatkan bagian setidaknya 100.000 poin kontribusi jika dia memenangkan pertarungan ini. Inilah kenapa Aula Budak Dewa Asura sangat populer. Dan peluang kemenangan Jinjang sekarang telah mencapai 1/10. Jika Xian Daozi memasang taruhan 20.000 poin kontribusi dan menang, maka dia bisa mendapatkan 200.000 poin kontribusi. Tentu saja poin kontribusi Xian Daozi dapat dilepaskan secara bebas dalam sekejap dan dapat ditukarkan dengan hampir semua harta karun yang ada di semua aula penukaran. Namun saat ini dia lebih memilih untuk mempertaruhkan semua poin kontribusinya. Karena bagaimanapun juga, dia sangat percaya dengan kekuatan Xiaoyan. "Aku bertaruh 20.000 poin kontribusi dan semuanya untuk diriku sendiri," ucap Xian Daozi berkata dengan dingin. Pertanyaan pria itu tentu saja merupakan penghinaan baginya. Saat mendengar kata-kata dari Xian Daozi, dahi pria itu dipenuhi keringat dingin. Segera paksaan yang berasal dari Xian Daozi segera membungkam seluruh lantai 3. Bagaimanapun juga, dia adalah keabadian kaisar. Meskipun ada banyak makhluk abadi yang berkumpul di sini, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah dewa petarung. Sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melawan makhluk abadi seperti Xian Daozi. Pada saat ini pria itu menerima 20.000 poin kontribusi milik Xian Daozi. Lalu dia memberikan sebuah plakat giok kepada Xian Daozi dan ini adalah bukti taruhannya. Ketika Xian Daozi memasang taruhannya, Xiaoyan menggunakan transmisi jiwa untuk melakukan percakapan dengan Jin Dongming. "Jin Dongming, kau menyerang terlebih dahulu. Tidak masalah apakah kau menang atau kalah. Dan tentu saja akan lebih baik jika kau tidak kalah dalam pertarungan ini," ucap suara Xiaoyan yang tiba-tiba muncul di benak Jin Dongming. Setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan, seketika Jin Dongming langsung memandang Xiaoyan dengan terkejut. Setelah mendengar ini, dia menjadi tidak yakin. Apakah arti peluangnya tidak cukup tinggi? "Jin Dongming, saat ini cobalah sedikit mengikuti permainan. Jadikan hidupmu semakin lebih baik," ucap Xiaoyan segera meneruskan pesannya. Jin Dongming segera memahami maksud dari Xiaoyan.
Tentu saja Xiaoyan penuh dengan kepercayaan diri. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan. Namun faktanya Xiaoyan sudah memikirkannya di dalam hatinya saat ini. Dan dia percaya bahwa pertarungan terakhir pasti terjadi antara dirinya dengan Raja Rotiansun. Meskipun Xiaoyan telah menembus langkah kelima, namun berdasarkan kekuatannya saat ini, tampaknya mustahil untuk menangani Tiansun yang sudah berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Namun saat ini Xiaoyan tidak takut untuk menghadapi Raja Rotiansun. Tentu saja hal itu karena Xiaoyan memiliki kartu truf yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Kenapa kalian menjadi korban orang lain dan didorong oleh seseorang yang jauh lebih lemah darimu? Tiba-tiba suara yang nyaring terdengar di seluruh arena. Dan begitu suara itu keluar, sorakan seperti ribuan omongan yang bergejolak menyapu seluruh aula budak dewa Asura. Kalian semua pasti sudah menantikan adegan selanjutnya sejak lama. Sekarang, saksikanlah pertarungan budak dewa Cincang Daozi dengan Zonggu Daozi. Saat ini kedua orang itu sudah siap untuk menampilkan pertarungan yang luar biasa. Suaranya penuh gairah dan membuat semua orang semakin bersemangat. Bagaimanapun mereka menyaksikan pertarungan antara budak dewa dengan kekuatan keabadian. Hal ini juga sangat jarang terjadi pada hari-hari biasanya. Selama ini hanya sedikit budak dewa yang mau menantang para dewa. Karena jika gagal, maka kerugiannya akan sangat besar. Lihat ke depan, jangan tunjukkan rasa takut di matamu. Ikuti pengaturanku sebelumnya. Saat ini suara Xiaoyan muncul di benak Xian Daozi, tepatnya suara itu berasal dari jiwanya. Saat ini mereka harus tetap memainkan peran antara bos dan pelayan. Sehingga Xiaoyan harus memposisikan tubuhnya sendiri adalah milik Xian Daozi. Apakah kau mengerti? Segera berdirilah dengan tangan di belakang punggungmu. Seolah-olah kemenangan sudah pasti ada di genggaman. Ucap Xiaoyan kembali mengirimkan pesan jiwa. Mendengar kata-kata Xiaoyan, seketika Xian Daozi langsung mengangguk sedikit. Hei, beri aku pertarungan yang bagus. Ucap Xian Daozi langsung berteriak. Terlihat matanya yang tegas menatap Jin Dongming dengan tajam. Sebenarnya Xian Daozi tidak marah pada Jin Dongming. Saat ini dia hanya memainkan perannya saja. Namun perasaan ini membuat jantungnya berdebar 2 kali lebih cepat dari biasanya. Seolah-olah kali ini dia akan menghapus penghinaan dan perasaan ditindas oleh Cincang Daozi yang dideritanya selama ini di alam dewa iblis abadi. Dia juga ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia tidaklah lemah. Pada saat ini Xiaoyan melihat ke arah Xian Daozi. Dia baru saja memberitahu Xian Daozi bahwa dia memiliki tanggung jawab terakhir dan membiarkan Jin Dongming bermain dengan bebas. Xiaoyan sangat puas dengan penampilan mereka dan kemampuan aktingnya bisa dianggap cukup baik. Pada saat ini terlihat Jin Dongming mengenakan topengnya dan segera mengambil satu langkah ke depan lalu berubah menjadi pelangi panjang dan mendarat dengan keras ke dalam arena. Jika melihat lebih dekat pada batu-batu di sini, maka akan terlihat bahwa batu-batu ini ditutupi dengan garis-garis misterius. Dan kekuatan batu-batu itu tidak perlu diragukan. Karena mampu menahan begitu banyak pertempuran dan umumnya itu sulit untuk dirusak. Pada saat ini di lantai pertama, wajah Cincang Daozi terlihat tenang dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ekspresi wajahnya menunjukkan tampilan menghina. Dia memandang ke arah Xian Daozi dan matanya terasa seperti sedang melihat badut. Langkah ke-6. Tetapi kurasa ini bukanlah kartu trufmu yang sebenarnya. Ucap Cincang Daozi bergumam dengan pelan. Xian Daozi tampaknya memiliki wajah yang polos. Dan Cincang Daozi tidak percaya bahwa dia bisa menangkap begitu banyak penyusup kuat dari dunia luar. Apalagi budak dewa langkah ke-9 yang dia miliki sekarang juga ditangkap oleh Xian Daozi. Dia berpikir bahwa keadaan seperti itu tidak mungkin merupakan suatu kebetulan. Saat ini Cincang Daozi masih tidak berani gegabah dan diam-diam memeriksa beberapa informasi tentang Xian Daozi. Namun terlalu sedikit orang yang benar-benar mengetahuinya. Pada saat berikutnya, seseorang tiba-tiba datang ke sisi Cincang Daozi dan berbisik dengan pelan. Tuan, Su Huan dan yang lainnya pernah berperang melawan Zonggu Daozi. Ucap orang itu. Seketika Cincang Daozi mengangkat alisnya sedikit saat mendengar berita ini. Benar Tuan, aku mendengar dari Su Huan dan yang lainnya bahwa kedua budak Zonggu Daozi ini sangat kuat.
Dan mereka sepertinya menyembunyikan kekuatan aslinya. Ucap sosok itu melanjutkan kata-katanya lagi. Ini sungguh sangat menarik. Walaupun mereka menyembunyikan kekuatannya, namun bisakah mereka mengalahkanku dengan budak dewa langkah ke-9 yang ada di sisiku? Ucap Jinchang Daozi melihat sosok tanpa ekspresi di sampingnya, dengan tanda seorang budak dewa di lehernya. Dan sosok tersebut tidak lain adalah Raja Rotiansun. Pada saat ini ekspresi Raja Rotiansun hanya acuh tak acuh. Dia sepertinya tidak memiliki ketakutan. Setidaknya karena sekarang dia belum merasakan kekuatan tanda budak dewa. Apakah budak dewa langkah ke-6 ini memiliki kekuatan tersembunyi? Baiklah, kita akan mengetahuinya di pertempuran pertama ini. Ucap Jinchang Daozi matanya yang tertuju pada arena. Dan pada saat yang sama, seluruh aula budak dewa Asura dipenuhi dengan lapisan cahaya keemasan. Lapisan demi lapisan benar-benar mengisolasi tempat tersebut dari penonton. Tentu saja pertarungan antara makhluk abadi akan menimbulkan dampak yang begitu dahsyat, sehingga mampu menghancurkan bintang dan langit. Oleh karena itu, sebelum mereka memulai pertempuran, maka penyelenggara harus melakukan persiapan yang matang untuk menutupi tempat itu dengan batasan pelindung yang kuat. Saat berikutnya cahaya emas terus bermunculan di sana. Dan semua orang dapat merasakan bahwa tekanannya sangat mengerikan. Itu seharusnya mampu menahan serangan dari dewa. Jika tidak, maka aula budak dewa Asura akan hancur dan rata dengan tanah. Pada saat ini Jin Dongming berdiri di hadapan pria di depannya. Matanya suram dan tubuhnya penuh dengan aura permusuhan. Tentunya selama penindasan yang berkepanjangan, mentalitas pria tersebut telah berubah. Dan dia tidak akan lepas dari kendali segel budak dewa. Rasa sakit seperti itu tidak dapat digambarkan dan tidak dapat diungkapkan, sehingga emosinya dapat meledak dalam sekejap. Pada saat ini pria itu terus mengamati Jin Dongming. Namun dia tidak bisa melihat wajah Jin Dongming yang mengenakan sebuah topeng. Saat berikutnya, pria itu merenggangkan ototnya untuk mempersiapkan pertempuran ini. Hei, kau dan aku tidak punya dendam. Namun ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi kita. Jadi kuharap kau akan menggunakan kekuatan penuhmu. Ucap pria itu berkata dengan dingin. Meskipun dia sangat kuat, namun ketika dia mengatakan ini, dia sebenarnya merasa bahwa mereka harus bertarung sampai titik darah terakhir. Mendengar kata-katanya, Jin Dongming hanya sedikit menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya untuk menunjukkan rasa hormat. Baiklah, kompetisi dimulai. Tiba-tiba sebuah suara keras terdengar di seluruh aula budak dewa Asura. Dan dua sosok yang berada di arena secara bersamaan meledak dengan momentum terkuat mereka. Tak satu pun dari dua aura ganas itu yang lemah dan mereka melangkah maju hampir bersamaan. Saat berikutnya, kedua sosok itu tiba-tiba menghilang. Dan ketika mereka muncul kembali, keduanya sudah saling menyerang dengan cara yang mengerikan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya.